Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Muhammad Ardiansyah, Hadir, Bu. Watun Hasanah, Hadir, Bu. Hasni Ananda, Hadir, Bu. Kiki Widya, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yanti, Ayu katanya, Bu, lagi sakit. Oke. Helma, Hadir. oke. Share screen. Share screen, Wak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, slide kedua, Wah. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi perubahan lingkungan. Di sini terdapat kompetensi dasar dan indikator capaian yang harus kita capai. Yang pertama, KD yang pertama yaitu KD titik 11, yaitu menganalisis data perubahan lingkungan dan penyebab serta dampak dari perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan. Kemudian poin yang kedua yaitu poin 4.11 mengajukan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan sesuai konteks permasalahan lingkungan di daerahnya. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini itu siswa diharapkan dapat menjelaskan pencemaran lingkungan sebagai penyebab perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, slide 3, Wah. Siswa dapat menjelaskan pengaruh pencemaran terhadap lingkungan. Yang ketiga, siswa dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayahnya. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan manfaat adaptasi dan mitigasi terhadap lingkungan. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis limbah daur ulang dan manfaatnya. Keenam, mendata limbah yang masih dapat digunakan ulang atau reuse dan daur ulang atau recycle di rumah tangga agar mengurangi produksi sampah atau reduce. Yang terakhir, membuat laporan tertulis pengelolaan limbah di sekolah. Lanjut, Wak. Nah, di sini terdapat bagan tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor manusia dan faktor alami. Faktor manusia ini biasanya meliputi penebangan hutan, limbah industri, pestisida, sampah organik, dan pada faktor alami terjadi karena gunung meletus, gempa bumi, badai, tsunami, dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin bertanya, siapa yang tahu kenapa penebangan hutan dapat atau menjadi salah satu faktor penyebab perubahan lingkungan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan, Ardi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu, mengapa penebangan hutan bisa menjadi salah satu penyebab perubahan lingkungan. Nah, contoh sederhananya adalah bahwasanya ketika hutan itu banyak ditebangi atau terjadi penggundulan hutan, maka
penyerapan air tanah itu akan berkurang, sehingga nanti bisa mengakibatkan yang namanya erosi atau tanah longsor. Nah, lebih lanjut juga bisa mengakibatkan banjir karena penyerapan air tanah tadi tidak bisa terserap sempurna di tanah tersebut. Jadi ketika salurannya itu tersumbat banyak sampah gitu kan, nanti airnya itu tidak bisa diserap oleh pohon tersebut gitu karena sudah gundul atau sudah terjadi penebangan hutan. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Ardi. Ya, Sama-sama, Bu. benar sekali. Jadi dari penebangan hutan ini pun juga bisa dapat mempengaruhi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Apalagi kalau penebangan hutan ini dilakukan secara ilegal dan dilakukan secara terus-menerus, maka dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia seperti tumbuhan dan hewan. Karena pohonan dapat menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Jadi jika pepohonan hijau banyak ditebangi secara ilegal dan tidak dilakukannya penanaman kembali, maka dapat merusak persediaan oksigen yang ada di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya pada limbah industri, limbah industri ini dapat mengganggu kesehatan manusia juga, hewan ataupun tumbuhan, apalagi jika limbah yang dikeluarkan ini berbahaya. Maka sangat membahayakan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini jika terpapar langsung oleh limbah-limbah ini. Misalnya, jika suatu pabrik membuang limbah cair ke sungai tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu, maka dapat membuat kerusakan pada ekosistem di sungai tersebut. Makhluk-makhluk hidupnya bisa mati, sungai menjadi keruh, dan tumbuhan serta makhluk hidup lainnya juga mengalami kerusakan. Dan sudah pasti air tersebut tidak baik lagi dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Dan selanjutnya, jika limbah asap misalnya dibuang oleh pabrik tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu, maka dari asap ini dapat memberikan dampak bagi kesehatan manusia. Begitu dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam dan masih banyak lagi hal-hal atau dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah industri ini. Selanjutnya pada limbah pestisida yang biasanya kalau kita melakukan penyemprotan pada tumbuhan dengan menggunakan pestisida itu hanya sekitar 20% akan sampai pada tumbuhan itu dan selebihnya akan melepas begitu saja di sekitar tumbuhan tersebut. Jadi salah satu dampaknya yaitu dapat menyebabkan rantai makanan menjadi rusak yang dikarenakan pestisida tersebut, karena dapat mengenai organisme lainnya yang ada di sekitar tumbuhan tersebut. Jadi bukan hanya tumbuhan itu saja yang terkena pestisida itu. Kemudian terdapat limbah organik. Jadi limbah organik ini juga dapat merusak lingkungan karena jika terlalu banyak limbah organik misalnya di perairan, jadi dapat menimbulkan pertumbuhan mikroorganisme yang sangat banyak sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup air lainnya. Dan limbah organik seperti kotoran yang memiliki dampak yang dapat menimbulkan aroma bau yang menyengat sehingga jika sebagai seorang pengelola kotoran hewan untuk dijadikan pupuk atau sebagainya, itu harus memiliki lahan khusus agar kotoran ini jauh dari lingkungan masyarakat agar masyarakat tidak terganggu. Kemudian pada faktor alami, biasanya ini terjadi karena bencana alam, maka hal ini dapat terjadi kerusakan ekosistem sehingga lingkungan menjadi rusak dan mengalami perubahan lingkungan. Jadi dari kedua faktor ini dapat mengarah kepada kerusakan lingkungan dan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Slide selanjutnya. Dari pencemaran lingkungan merupakan satu dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 12 mengatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup
oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan bentuknya. Dari beberapa pengaruh pencemaran terhadap lingkungan ini, ada beberapa jenis pencemaran seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang mana pada pencemaran air terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang menyebutkan bahwa yang dimasukkannya dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air tersebut yang dilakukan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Selanjutnya, pada pencemaran udara, bersama air, udara terutama oksigen merupakan zat terpenting dalam memberikan kehidupan di tiga Oke, baik, saya lanjutkan ya. Biasanya komponen udara normal itu terdiri dari 78,1% nitrogen, 20,93% oksigen, dan 0,03% karbon dioksida, sementara selebihnya itu berupa gas argon, neon, kripton, xenon, dan helium. Selain dari jenis gas-gas yang ada saya sebutkan tadi, terdapat juga gas lain dalam jumlah kecil atau trace yang juga merupakan komponen udara. Yang pertama itu ada metan, nitrogen oksida, hidrogen, sulfur dioksida, ozon, nitrogen dioksida, amonia, karbon monoksida, dan iodium. Jadi, bila terjadi pencemaran udara, maka akan berpengaruh terhadap ekosistem dan kesehatan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya ada pencemaran tanah, yang dimana tanah merupakan bagian yang paling tipis dari seluruh lapisan bumi. Tetapi tanah ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Karena tanah menyediakan berbagai sumber daya yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus memelihara kualitas tanah agar tetap baik. Jadi, aktivitas manusia seperti perusakan hutan, penggalian lahan secara besar-besaran,
itu sangat mempengaruhi kondisi tanah. Karena selain itu, tanah yang terkontaminasi juga dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran air tanah, dan apabila hal ini tidak dibatasi dan terjadi terus-menerus, maka akan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan tanah dan menimbulkan bencana bagi manusia itu sendiri. Kemudian pada poin solusi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan. Di sini yang pertama, kita dapat melakukan atau mengatur sistem pembuangan limbah industri, yaitu dengan cara membuang limbah di tempat yang tepat, dilakukannya pengelolaan terlebih dahulu agar limbah yang dibuang itu tidak berbahaya, kemudian agar limbah tersebut tidak memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian yang kedua, memisahkan kawasan industri dengan penduduk. Karena hal ini tuh bertujuan untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat, karena misalnya limbah kotoran untuk dijadikan pupuk pasti akan menimbulkan aroma yang tidak sedap, sehingga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat tersebut. Kemudian poin selanjutnya yaitu pengawasan menggunakan pestisida, melakukan penghijauan, pemberian sanksi bagi pelanggar, dan melakukan penyuluhan ke masyarakat. Selanjutnya, manfaat adaptasi dan mitigasi terhadap lingkungan. Dari adaptasi ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi dan lingkungan yang bersumber dari perubahan iklim, meningkatkan daya tahan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Kemudian pada mitigasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berpotensi menipiskan lapisan ozon. Ada yang tahu nggak apa dampak dari jika lapisan ozon ini semakin menipis bagi kehidupan kita sebagai makhluk hidup di muka bumi ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan Nardi. Baik, jadi dampak menipisnya lapisan ozon terhadap kehidupan manusia di bumi adalah jadi sinar radiasi matahari itu akan langsung masuk ke bumi tanpa adanya penyaringan atau filter terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya sinar UV itu selain membawa manfaat seperti vitamin dan sebagainya, juga dia memiliki zat-zat yang ketika terkena kulit itu bisa membahayakan manusia. Jadi apabila lapisan ozon menipis, maka sinar UV itu akan langsung masuk ke bumi gitu. Jadi bisa membahayakan manusia itu gitu apabila terpapar langsung. Seperti itu. Mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih Adri, benar sekali. Karena memang sinar UV atau sinar matahari itu sangat berbahaya jika terkena atau terpapar langsung kepada kita yang ada di muka bumi ini. Ya. Kemudian slide selanjutnya terdapat jenis-jenis limbah. Yang jenis-jenis limbah ini ada limbah organik, ada limbah anorganik, dan limbah B3. Yang mana limbah organik ini adalah limbah yang dapat terurai. Contohnya itu seperti daun yang gugur, sisa sayuran, kotoran ternak, ataupun kertas. Kemudian limbah anorganik ini adalah limbah yang tidak dapat terurai. Contohnya itu seperti besi, aluminium, kaca, bahan sintesis, dan seperti plastik. Kemudian limbah B3 ini adalah limbah yang memiliki sifat beracun dan berbahaya, yang biasanya berasal dari bahan kimia. Contohnya itu seperti pestisida, batu baterai, oli bekas, dan tumpahan minyak. Selanjutnya, limbah daur ulang dan manfaatnya. Yang mana dalam mendaur ulang suatu limbah, ada yang bisa dilakukan secara langsung dan juga ada yang dilakukan secara atau melalui proses terlebih dahulu. Kalau yang secara langsung ini, misalnya itu dengan memanfaatkan limbah kotoran ternak sebagai pupuk, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk dijadikan pupuk tanaman. Kemudian contoh lainnya itu ada misalnya limbah ampas gabah atau dedak, dan limbah ampas tahu yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Sedangkan untuk penanganan limbah melalui daur ulang, contohnya itu seperti kertas, yang dimana dapat dilakukan dengan mendaur ulang kertas untuk menjadi kertas yang baru. Selanjutnya, mendaur ulang plastik untuk menjadi berbagai macam bentuk produk lainnya, seperti tas, perlengkapan makanan, maupun botol kemasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini terdapat poin mendata limbah 3R, reduce, reuse, dan recycle, yang dimana reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulnya sampah di lingkungan sumber dan bahkan dilakukan sejak sebelum sampah itu dihasilkan. Selanjutnya, pada reuse, yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah atau tanpa melalui proses pengolahan. Ya, seperti misalnya kita menggunakan botol minum seperti Fanta atau apa itu untuk mengisi air putih di dalam kulkas, gitu bisa digunakan lagi ya kan. Kemudian mengisi kaleng susu dengan susu saset atau susu isi ulang gitu. Kemudian di sini pada poin recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna atau sudah menjadi sampah menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan. Misalnya itu ada sisa-sisa kain atau namanya itu kain perca disatukan menjadi selimut, kain lap, keset kaki yang bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Dan kemudian juga dapat mengolah botol atau plastik bekas menjadi biji plastik yang dicetak kembali menjadi produk plastik yang baru, yaitu seperti ember, hanger, pot, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian mengenai materi perubahan lingkungan. Jadi, dari materi yang sudah Ibu jelaskan ini, ada tugas nih untuk kalian di minggu depan, yaitu membuat suatu produk dari bahan limbah yang nantinya minggu depan kita akan mempresentasikan hasil karya yang kalian buat itu. Bagaimana cara penggunaannya, apa saja alat dan bahan yang kalian butuhkan, dan berapa modal atau uang yang kalian gunakan dalam membuat produk tersebut. Jadi jika ada yang ingin ditanya atau ada yang kurang jelas, silakan ditanya. Ada yang ingin bertanya? Pak, kalau misalnya ada? Izin bertanya, Bu. Apa itu? Silakan Ardi. Kan, ya, terima kasih, Bu. Itu kan buat produk. Nah, jadi produknya itu apakah butuh divideokan atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, boleh. Silakan divideokan proses pembuatannya agar kita semua melihat bagaimana cara pembuatan produk tersebut. Jadi nanti dapat diikuti atau dapat dijadikan sebagai contoh kepada orang yang lain. Nanti karena nantinya di-upload ke YouTube ataupun ke akun sosial media kalian, gitu ya. Bu, saya baik. mau nanya, Bu. Ya, silakan. Itu tugasnya, Bu, individu atau kelompok, Bu? Individu. Individu ya. Iya, Bu. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Oke lah. Baiklah. Jika tidak ada yang ingin bertanya. Hah? Sudah mengerti. Oke. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup ya proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga pembelajaran kita pada siang ini mudah dipahami dan dapat diambil nilai-nilai yang penting untuk tetap menjaga lingkungan di sekitar kita. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.